Para pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Gunawan Santoso akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang menghadapi remaja yang pemarah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang kemarahan seseorang itu mulai dari bayi pun sudah kelihatan sebenarnya. Tapi memang sebagai orang tua itu seringkali kita agak direpotkan dengan perilaku remaja yang pemarah. Yang dulu masih kecil itu kita lebih mudah menanganinya karena kita merasa lebih besar dan sebagainya. Tapi kalau sudah remaja itu kadang-kadang anak remaja ini bisa lebih besar daripada kita dan kita tidak berani sebagai orang tua. Ini apa memang seperti itu atau bagaimana Bapak? Hidup ini memang nggak sempurna ya Pak Gunawan. Jadi sudah tentu harapan kita adalah mempunyai anak yang berperangai baik. Namun pada kenyataannya ya tidak semua anak berperangai baik. Nah, salah satu perangai yang tidak baik adalah pemarah. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang mesti kita perbuat bila anak kita mudah sekali marah, Pak Gunawan. Berikut akan dipaparkan beberapa masukan. Kita akan mencoba mengerti mengapakah anak bertumbuh menjadi anak yang pemarah dan bagaimana seharusnya kita menghadapinya sesuai dengan penyebab dan kondisinya. Ya, tetapi memang tidak semua anak remaja itu pemarah gitu Pak Boleh. Ada yang lembut hati dan sebagainya. Dan ini seringkali pemarah ini banyak dijumpai pada remaja-remaja pria gitu, daripada yang wanita. Memang kenapa Pak? Betul sekali Pak Gunawan, sebab anak-anak laki memang pada umumnya nomor satu lebih bersifat fisik ya, sehingga agresi atau luapan kemarahan itu lebih kuat karena banyak tenaganya. Dan yang kedua adalah pada umumnya anak-anak laki lebih sulit untuk mengendalikan kemarahannya dibandingkan anak-anak perempuan. Jadi akibatnya remaja laki itu lebih sering dikuasai oleh kemarahan dibanding remaja perempuan. Nah, sudah tentu kita nggak membicarakan anak-anak remaja yang marah sesaat. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang membuat dia marah, bukan itu. Kita mau membicarakan anak-anak yang bertumbuh dengan kemarahan yang besar itu. Dan seringkali frekuensinya itu seringkali marah gitu Pak Boleh. Betul, sering marah dan juga kemarahannya besar. Kayak tadi Pak Benang sudah katakan, jadi bukan marah-marah biasa, jengkel-jengkel biasa, tapi kalau marah memang bisa begitu marah. Nah, itu yang kita mau perhatikan. Dan itu apa bisa dikenali ketika anak ini masih anak-anak gitu Pak Paul? Ada yang memang dari anak-anak sudah kelihatan ya, tapi ada juga yang baru munculnya di masa remaja. Sebab penyebabnya memang berbeda Pak Gunawan. Ada faktor hormonal atau apa gitu Pak Paul? Nah, ada anak-anak yang memang membawa bawaan kemarahan itu sebab memang dari kecil yaitu tenaganya besar dan juga orangnya cenderung impulsif, kurang begitu bisa menguasai dirinya sehingga akhirnya kemarahannya lebih cepat meluap. Ya, jadi kalau kita mencoba mengerti kenapa anak atau remaja ini mudah marah, hal yang pertama apa Pak Paul? Pertama, anak bertumbuh menjadi pemarah karena sejak lahir ia sudah membawa kecenderungan tidak sabar. Nah, jadi tadi Pak Benang sudah tanyakan apakah memang ada ya anak-anak yang memang bawaannya itu tidak sabar. Jadi sejak awal ya memang kita perhatikan dia tidak suka menunggu dan sukar menahan diri. Segala sesuatu dilakukannya dengan cepat dan diharapkannya terjadi dengan cepat pula. Itu sebab tidak mudah baginya untuk menunggu. Akhirnya ia menuntut orang untuk bertindak secepatnya dan sesuai dengan keinginannya. Nah, ini bisa kita kenali sejak kecil Pak Gunawan. Kalau dia minta sesuatu, kita katakan tunggu atau nanti atau apa, wah dia nggak bisa dengar itu kata-kata tunggu, dia langsung marah. Kita coba beritahukan dia lagi, tetap aja dia mesti dapatkan yang dia inginkan. Nah, ini anak-anak yang seperti ini memang bisa kita kenali sifat pemarahnya sejak masih kecil. Ya, kalau dikatakan sejak
bahkan sejak lahir Pak Pol katakan tadi kan, itu apa penyebabnya Pak Pol ya? Memang tadi saya sudah singgung sedikit, ada memang anak-anak yang membawa kecenderungan tidak sabar. Jadi dari lahir tuh memang ya mungkin sekali dia mewarisi salah satu sifat kita ya sebagai orang tua yang nggak sabaran gitu. Dan ya anak juga begitu. Dan memang kemauannya keras sehingga kalau dia mau sesuatu dia mesti dapatkan dan dia nggak bisa menunggu gitu. Jadi dia mengharapkan orang juga akan dengan cepat memenuhi kebutuhannya atau keinginannya. Enggak, saya pikir kalau memang sejak lahir itu ada kelainan hormonnya atau apa yang saya nggak tahu di dalam tubuhnya. Enggak sih, sebetulnya ya badannya ya sama aja. Ya, jadi memang nggak ada beda dengan orang-orang lain. Tapi anak-anak ini cenderung punya kecenderungan yang kuat untuk cepat marah kalau keinginannya tidak segera dipenuhi gitu Pak Pol. Betul Pak. Nah kalau kita punya remaja seperti ini, apa yang menjadi tugas kita Pak Pol? Jika anak kita membawa kecenderungan tidak sabar, tugas kita adalah memberitahukannya apa yang akan terjadi sebelum sesuatu terjadi. Sebagai contoh ya, bila ia meminta sesuatu dan kita tidak tahu kapan kita dapat melakukannya, kita perlu memberitahukannya bahwa kita belum dapat memastikan kapan kita dapat mengerjakan apa yang dimintanya. Sementara ia menunggu, kita memberitahukan perkembangannya supaya ia dapat mengikuti prosesnya. Jadi misalnya seorang ibu sedang masak, anaknya meminta diambilkan barang atau apa, nah si ibu bisa berkata, kamu tolong tunggu ya, saya lagi mengerjakan ini, nanti setelah saya potong-potong ini sayuran, nah baru saya akan bisa ke sana. Jadi kamu tolong lihat apakah mama akan potong-potong sayuran ini. Mama kalau udah bisa selesaikan sayuran ini, mama akan ke sana. Jadi kita memang harus sering-sering tuh memberitahukannya supaya dia itu tuh nggak sampai tunggu tanpa tahu kapan dia akan mendapatkan yang dia inginkan. Contoh lain adalah jika ia menjadi bagian dari tugas kelompok, misalkan dia sudah SMP atau SMA. Nah sebelum ia memulai, kita dapat mengingatkannya bahwa besar kemungkinan akan ada 1 atau 2 orang dalam kelompok yang tidak terlalu bertanggung jawab. Mungkin mereka akan terlambat mengerjakan tugas mereka. Nah, kita memberitahukan hal ini supaya ia bersiap hati dan tidak bereaksi marah sewaktu itu terjadi. Mungkin sebagai antisipasi, dia pun dapat melakukan 1-2 hal supaya bila itu terjadi, dia tidak sampai dibuat susah. Jadi maksudnya, apa yang dia mesti kerjakan dalam tugas itu, dia mungkin bisa kerjakan terlebih dahulu sehingga kalau teman-temannya lambat, dia mungkin masih bisa yang mengerjakan tugas itu sehingga tugas kelompok itu bisa selesai. Namun yang penting adalah kita sebagai orang tua memberitahukannya. Jadi anak ini kalau sudah tahu apa yang akan terjadi, berapa lama dia harus tunggu atau apa, dia lebih bisa memang menahan dirinya. Kalau dia sama sekali tidak tahu dan dia harus dibuat diam atau tunggu, nah itu yang membuat dia seringkali nggak sabar dan marah. Tapi kan memang sebagian besar dari apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita sulit untuk memberitahukan apa yang akan terjadi atau prosesnya seperti apa gitu loh. Jadi ya kita hanya bilang nanti akan nanti terus gitu Pak Mas. Betul sekali. Jadi apa yang kita lakukan memang nggak menyelesaikan persoalan hidupnya, karena nanti dalam hidup ada 1001 hal yang akan terjadi dan dia nggak bisa tahu, nggak bisa memastikan apa-apa, dan nggak selalu orang akan memberitahukannya. Nah, jadi memang ya dia mungkin saja akan marah atau apa di luar nanti. Tapi harapan kita adalah dengan kita mulai mengajarkannya berbuat ini, dia nanti bisa menerapkannya pada dirinya. Misalnya waktu dia mengalami suatu hal dalam hidup, nah dia sebelum bereaksi marah, dia akan tunggu, dia akan coba cari tahu perkembangannya atau informasi lebih lanjut sebelum dia bereaksi. Nah, jadi yang kita coba tanamkan adalah mekanismenya ini, Pak Gunawan. Nah, biasanya kemarahan itu meledak, itu Pak Pol ya. Itu untuk kasus-kasus tertentu atau memang hampir semua? Misalnya dia menunggu tadi ya. Iya. Apakah setiap menunggu hal-hal tertentu itu dia pasti marah kalau tidak tepat waktu? Betul, biasanya begitu Pak Gunawan. Jadi orang-orang yang seperti ini memang nggak sabar, mau dikata dalam segala hal. Begitu, jarang sekali yang dia bisa diam dan sabar.
Ya, itu membuat seseorang yang mudah marah ini kan sulit diterima dalam kelompok. Kalau tadi Pak Paul katakan menjadi bagian dari kelompok, itu biasanya orang di dalam kelompok itu sulit menerima orang seperti ini. Betul, maka kalau kita kenali anak kita seperti ini, kita lebih awal, lebih dini ya mengajarkannya untuk menunggu, mencari informasi, memastikan, melihat perkembangan sebelum bereaksi. Itu mesti kita lakukan memang sedini mungkin supaya dia mulai bisa mempraktekannya. Mudah-mudahan di usia-usia remaja dia sudah bisa mengendalikannya dengan lebih baik sehingga dia bisa diterima oleh kelompoknya. Sebab ya benar kalau misalkan sampai masalah ini nggak selesai, dia bawa sampai usia dewasa, ya susah Pak Gunawan. Orang juga nggak suka dekat sama dia, kerja sama dia juga nggak suka. Dia mungkin akan bisa diberhentikan terus menerus. Walaupun belum dewasa Pak, masih remaja ini tadi. Kalau dia bergabung di dalam satu kelompok, kan mestinya dia yang menyesuaikan diri dengan kelompok itu. Ya, maka kebanyakan anak seperti ini akan dijauhi oleh teman-temannya. Karena mereka yang berkata ya nggak suka, karena dia dikit-dikit marah, nggak bisa tunggu sebentar, maunya ngamuk aja. Jadi akhirnya memang anak-anak ini kalau nggak berubah, tambah disendirikan, dan dia tambah suka marah. Ya, jadi kan upaya kita sebagai orang tua sebenarnya menyadarkan dia bahwa sebenarnya sikap itu salah gitu. Jadi kita nggak memberitahukan apa yang akan terjadi dan sebagainya, tetapi dia yang harus berubah. Betul. Seharusnya begitu, jadi kita memang melakukan ya dua-duanya, kita beritahukan ini adalah hal yang kurang baik, ini perlu diubah, karena ini akan berdampak pada relasimu. Kita harus selalu ya memberitahukan hal itu, tapi kita juga mau menolongnya secara konkret agar dia bisa mengatasi kemarahannya. Ya, dan seringkali orang-orang seperti ini agak sulit diberitahu gitu Bapak. Iya, karena memang keras kepalanya itu Pak Gunawan. Jadi dia merasa ya memang seharusnya saya marah, kenapa orang kok nggak mengerjakannya dengan cepat, kenapa orang kok diam-diam aja atau apa. Nah jadi seringkali dia merasa dirinya benar, betul. Tapi repotnya kalau kita menyetujui, katakan menyetujui kemarahannya itu, dia malah akan bertambah-tambah sering marah. Ya maka ya kita harus lakukan dua-duanya, kita harus tegaskan ini bukan sesuatu yang baik dan dia perlu ya, dengan sekuat tenaga berusaha yang mengatasinya. Yang kedua kita berikan dia pertolongan dengan jalan keluar itu. Hal kedua yang seringkali memicu kemarahan remaja ini apa Pak? Kedua penyebabnya adalah anak bertumbuh menjadi pemarah sebab sejak lahir ia sudah membawa kecenderungan kaku. Ada anak yang kaku ya di mana ia menuntut semua harus tunduk pada aturan atau melakukan yang semestinya. Nah jadi ini nih kata kuncinya adalah yang semestinya. Sukar baginya untuk fleksibel atau berbelok arah. Itu sebab dia tidak suka dengan orang yang tidak disiplin lah atau tidak turut aturan. Jadi akhirnya ia sering marah karena di dunia bukankah ada lebih banyak orang yang tidak seperti dirinya. Nah jadi kita juga harus menolong anak kita yang seperti ini Pak Gunawan. Apakah ini bukan anak-anak yang atau remaja yang tergolong egois gitu Bapak? Bisa egois, jadi semuanya harus sesuai dengan keinginan dia. Tapi juga memang ada anak-anak yang agak kaku aja Pak Gunawan, bawaannya kaku aja dah. Jadi kita beritahukan, ya nggak apa-apa, ya maafin, ya nggak apa-apa tutup mata, atau biarkan. Nggak bisa, mesti ikuti. Memang seharusnya begini kok. Ya memang betul seharusnya begini, tapi ya kadang-kadang orang nggak selalu ikuti. Ya udahlah, masa kita mau marah terhadap semua orang gara-gara nggak ikuti aturan. Ya kan juga nggak bisa, tapi dia sendiri nggak bisa kendalikan dirinya. Pokoknya kalau orang nggak ikuti yang semestinya aturan atau apa, bawaannya itu maunya marah aja. Tapi kan kalau dikatakan melakukan yang semestinya itu semestinya menurut dia, menurut orang lain belum tentu itu mesti seperti itu. Gitu. Betul. Jadi kadang-kadang ya kita mesti sadarkan juga bahwa semestinya dia belum tentu semestinya orang, sehingga dia belajar melihat masalah dari kacamata orang. Ya kan untuk mencapai sesuatu itu ada banyak cara sebenarnya. Nggak harus lewat menurut caranya dia gitu. Betul. Selain dari itu, kita juga dapat menolongnya ya dengan memberikan penghargaan kepadanya bahwa sesungguhnya ia itu mempunyai kelebihan, yakni dia taat aturan dan menghendaki orang lain taat aturan. Tapi kita pun harus mengingatkannya bahwa di dunia lebih banyak orang yang tidak seperti dirinya. Jadi, untuk dapat bertahan hidup,
yang mesti belajar menyesuaikan diri. Kadang dia dapat menutup mata dan membiarkan orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan. Kita juga bisa mendorongnya untuk mengerti ya, mengapa orang kok tidak seperti yang diharapkannya. Sebab pada kenyataannya memang latar belakang memainkan peranan yang besar. Nggak semua anak dididik untuk taat aturan, nggak semua keluarga ada orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan benar. Jadi kita mesti meminta anak mengerti ya bahwa nggak semua orang seperti dirinya. Nah, mudah-mudahan pengertian ini dapat menolongnya mengendalikan kemarahannya. Ya Bapak, kalau kita memberikan penghargaan kepada remaja yang suka pemarah ini, walaupun kita tahu bahwa sebenarnya itu tidak betul, itu apakah tidak tambah merusak anak ini? Oke, kita nggak mau memberi penghargaan terhadap kemarahannya, enggak. Kita mau mengakui atau mau menghargai keinginannya melakukan sesuai dengan aturan. Sebab ya bagaimanapun menurut dia inilah yang semestinya, aturannya seperti itu. Jadi usahanya menuruti aturan itu yang kita mau akui dan kita hargai. Tapi ya tadi kita bisa juga katakan nggak selalu apa yang dilihatnya itu juga dilihat oleh orang lain. Nggak selalu yang dia anggap semestinya dianggap semestinya oleh orang lain. Itu yang kita mesti ajarkan dia. Kita juga tadi mau ajarkan bahwa bagaimanapun ya orang itu beda-beda. Nah, kamu harus menyesuaikan diri dan kadang-kadang ya harus dibiarkan orang ya nggak sesuai aturan, ya udah, dan mengertilah bahwa nggak semua orang itu mengerti bagaimana atau seharusnya ya. Jadi ada orang-orang yang nggak dibesarkan dengan hal seperti itu, jadi ya hidupnya seenaknya. Nah, kita juga harus belajar menerima itu. Ya, memang lebih baik ditekankan pada pengertian kepada si remaja ini supaya dia menyesuaikan diri, tidak bersikukuh dengan pendapatnya sendiri. Ya, dan kita ingatkan bahwa yang nanti rugi ya dia akan selalu dongkol, marah-marah sama orang, karena ya lebih banyak orang yang di dunia ini yang nggak ikuti aturan. Iya. Hal yang ketiga apa, Bapak? Anak bertumbuh menjadi pemarah karena sejak lahir dia sudah membawa emosi yang kuat dan ekspresif. Ada anak yang memiliki daya seni yang kuat, dan termasuk dalam kekuatan ini emosi yang kuat pula. Sudah tentu emosi yang kuat seringkali luber menjadi kemarahan. Atau anak lahir dengan energi yang tinggi sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang aktif dan senang terlibat dalam kegiatan fisik. Pada umumnya anak yang seperti ini mempunyai emosi yang kuat pula, dan ini pun mudah memunculkan kemarahan. Bila anak kita seperti ini, Pak Gunawan, yang dapat kita perbuat adalah sejak awal kita mesti berperan aktif ya, mengatur penyaluran energinya. Misalkan, bila dia senang beraktivitas fisik, kita dapat mengikutkannya dalam klub olahraga, atau jika ia mempunyai bakat seni, kita bisa mendaftarkannya dalam pelatihan seni atau musik. Tujuannya adalah menolongnya menyalurkan energi yang tinggi itu secara konstruktif. Energi yang kuat mesti disalurkan, sebab bila tidak, energi itu muncul dalam bentuk kemarahan. Ya, Bapak, orang-orang yang punya gaya seni atau rasa seninya itu cukup tinggi, biasanya kan orang-orang itu lembut gitu. Orang yang lembut hati gitu. Bukan orang yang pemarah. Nah, ini kok bisa seperti ini? Jadi memang ada dua sisi, Pak Gunawan. Bisa sekali memang lembut, tapi bisa sekali karena di dalamnya ada emosi yang sangat sensitif, jadi kadang-kadang menjadi orang yang pemarah. Jadi nggak mesti memang orang-orang itu introvert. Jadi kalau misalnya dia ada extrovert, nah kebanyakan tuh lebih ekspresif. Dia nggak suka, dia langsung bicara. Sebab apa? Memang ya standarnya tinggi, ya. Dia ada keinginannya yang tertentu, mesti seperti apa. Nah jadi kadang-kadang tuh waktu nggak memenuhi seperti yang diharapkannya, karena standarnya tinggi itu, dia memang mudah sekali marah. Nah kalau dia extrovert, dia akan keluarkan kemarahannya itu, karena memang tenaga emosinya itu kuat, Pak Gunawan. Apakah dia juga segera cepat memahami kesalahannya lalu meminta maaf gitu, Pak? Seringkali gitu, Pak Gunawan, betul sekali. Nah karena memang dia sensitif, nah setelahnya dia meledak,
dia merasa salah, dia menyesal, dia minta maaf. Tapi sekali lagi karena tenaga emosinya kuat yang memang diperlukan dalam ekspresi seninya, maka ya kadang-kadang dia nggak bisa menahan dirinya. Dan yang berikut tadi adalah yang saya berikan contoh, anak-anak yang memang mempunyai energi tinggi, Pak Gunawan. Nah, anak-anak yang berenergi tinggi, kekuatan fisik itu seringkali juga mendorong munculnya kemarahan secara kuat, karena memang tenaganya dia secara fisik kuat sekali. Ya, kalau kita arahkan untuk berolahraga, untuk menyalurkan energinya, Pak Boleh, apakah dia bersedia itu? Karena itu kan berkumpul dengan banyak orang juga gitu. Betul, memang di satu pihak dengan dia berkumpul, dia bermain, anak-anak yang berenergi tinggi ini juga mudah akhirnya ya beradu dengan anak lain dan akhirnya berkelahi, bisa. Tapi dengan dia dilatih, tenaganya disalurkan, sebetulnya itu juga menolong dia mengendalikan emosi marahnya. Tapi selain dari kita ini menyalurkan ya tenaga emosinya itu, kita juga mesti menolongnya berpikir sebelum berbuat. Kebanyakan anak yang memiliki energi yang kuat tidak terbiasa melihat jauh ke depan, Pak Gunawan. Dia tidak sempat memikirkan konsekuensi perbuatannya sebab dia lebih dipengaruhi oleh apa yang ada di depan matanya. Itu sebab sejak kecil kita mesti berperan aktif, mengajaknya untuk berpikir sebelum bertindak dan mendorongnya untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Upaya ini ya sudah tentu nggak mudah ya, dan menuntut kesabaran sebab anak yang memiliki energi tinggi cenderung berpikir konkret dan searah, terfokus pada apa yang dirasakannya saat itu tuh. Dia lagi keselnya itu benar-benar menguasainya sekali, Pak Gunawan. Itu sebab tidak mudah baginya untuk berhenti dan menahan emosi untuk dapat melihat masalah dari berbagai sudut. Nah, kecenderungannya adalah langsung bereaksi. Nah, tidak bisa tidak, kita mesti mengingatkan anak dan melatihnya berulang kali. Jangan marah dulu, coba diam dulu, pikirkan dulu, lihat dari berbagai sudut. Coba lihat konsekuensinya kalau kamu marah apa. Nah, ini nih yang kita terus harus ingatkan anak. Tapi kalau memang dia dasarnya tidak sadar, lalu disuruh pikir dulu baru berbuat, ini rasanya agak sulit buat dia melakukan itu, kecuali melalui suatu treatment tertentu. Nah, anak-anak ini sebetulnya beda dengan yang tadi kita bahas. Sebetulnya itu bukan orang yang bawanya nggak sabar, bukan. Jadi dalam banyak hal dia bisa biasa-biasa saja, bukan orang yang suka marah, bisa menunggu, nggak apa-apa. Tapi memang lagi marah karena sesuatu itu terjadi, dia karena ada yang menyakiti dia atau apa, marahnya itu memang bisa keras sekali, Pak Gunawan. Nah, ini nih yang kita memang mau jaga gitu, karena bisa disukses, bisa melukai orang. Iya. Ada hal yang keempat, Pak Pol, yang ingin Pak Pol sampaikan. Yang keempat adalah anak bertumbuh menjadi pemarah sebab ia mempunyai kebutuhan khusus. Ada beberapa kebutuhan khusus yang membuat anak cepat marah, seperti gangguan otis, gangguan bipolar, gangguan keterbelakangan mental. Nah, pada dasarnya semua gangguan ini mengakibatkan anak tidak mampu berkomunikasi dengan semestinya dan tidak dapat mengatur emosinya dengan baik. Nah, akhirnya anak menjadi tidak stabil dan sedikit perubahan membuat anak marah dengan intensitas yang tinggi. Sebagai contoh, anak-anak yang autistik, Pak Gunawan, karena nggak begitu bisa ya berkata-kata. Nah, akhirnya yang keluar adalah teriakan, ngamuk begitu. Nah, ini nih yang memang menyulitkan sekali. Atau anak-anak dengan gangguan bipolar, manik depresif, waktu dia lagi marah, maniknya itu keluarnya begitu keras sekali, nggak bisa dikendalikan lagi. Nah, ini adalah ya akibat dari kebutuhan khusus. Ya, tapi kalau orang lain mengetahui bahwa memang remaja ini punya kebutuhan khusus, itu orang bisa memaklumi gitu, Mas Jan, Pak Pol. Ya memang nggak bisa disamakan dengan orang yang tanda petik itu normal gitu ya. Betul. Kita bisa memahami. Tapi kalau orang yang secara fisik kelihatan bagus, nggak apa-apa, lalu sedikit-sedikit marah, ini kan yang sulit untuk diterima. Betul. Betul, anak-anak dengan kebutuhan khusus ya kita lebih bisa lah ya mengerti anak ini memang nggak bisa ya menguasai dirinya. Tapi juga memang orang tua ya
akan frustasi beras Pak Gunawan. Sebab apapun yang kita lakukan dan ajarkan tidak mudah ditangkapnya. Kalaupun dia dapat memahaminya, belum tentu dia dapat menerapkannya sebab dia berada dalam cengkraman gangguan yang dialaminya. Itu sebab ya kita hanya dapat berusaha. Misalkan kita menjaga kedamaian, keajekan, ya, ketenangan dalam rumah. Nah, suasana yang tenang dan yang permanen, yang sama, yang rutin, menyejukkan hatinya. Kita pun dapat mengingatkannya sebelum kita melakukan apa-apa dengannya, supaya ia tidak mengeluarkan emosi marah. Jadi sebelum dia marah, kita sudah ingatkan, kamu akan marah, jangan, coba ngomong dengan saya. Kalau dia masih bisa bicara, dengan cara itu kita menolongnya untuk mengeluarkan kemarahan lewat perkataan, bukan dengan tindakan. Tapi kata-kata yang disampaikan diwarnai dengan kemarahan enggak, Dok? Nah, tergantung ya, kalau memang gangguan seperti autistik, ya memang dia nggak begitu bisa ngomong. Kalaupun dia bisa ngomong, begitu keluar memang udah dalam bentuk kemarahan. Jadi ya susah memang untuk meredahkannya kalau dia sudah marah, susah sekali. Ya tadi Pak Paul katakan ada orang yang bipolar gitu ya. Ini yang seperti apa Pak Paul? Jadi emosinya turun, nanti bisa naik lagi, mau kesana kesini, jalan kesana kesini, nggak bisa diam. Lalu ini kan masih ada beberapa lagi yang pasti perlu kita bicarakan Pak Paul mengenai remaja yang pemarah ini Pak Paul. Apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Amsalnya ini membutuhkan pertolongan Tuhan juga Pak Paul ya, karena kita itu kan saya ini. Tetapi kita akan lanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang karena masih ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Namun untuk kali ini, terima kasih Pak Paul perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi remaja yang pemarah, bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Atau Anda dapat mengirim email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org.